HPB Desa Teladan. Sebelum kita masuk di acara sekolah minggu kita angkat satu lagu pujian. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik pada hari ini karena kasih karunia Tuhan yang sudah menyertai kami hingga sampai ke rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga tahu Tuhan, kami ingin masuk ibadah kami ke menit kecap pertama hingga selesainya nanti. Tuhan Yesus, baik kami tidak bisa bertemu melalui video ini Tuhan, karena Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan melalui hamba-hamba-Mu yang Bapa-Ku. Tuhan, Engkau yang memberkati kami ke dalam tangan, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap amin. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Nah, hari-hari sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggal di dalamnya. Yesus
3 ayat 24 sampai dengan 29. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Demikianlah firman Tuhan dari Daniel 3 ayat 24 sampai dengan 29. Baiklah adik-adik, kakak akan membacakan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adalah orang-orang pilihan dari bangsa Yahudi yang bekerja di istana untuk melayani Raja Nebukadnezar, Raja negeri Babel. Mereka telah diseleksi dengan ketat oleh pihak kerajaan dengan kriteria sebagai berikut: muda dan tidak bercela, berperilaku baik, pintar dan berhikmat, telaten dan cakap dalam bekerja, serta memiliki pola hidup sehat. Kegiatan anak muda bersama dengan Daniel tersebut adalah orang-orang terbaik yang diperkenankan melayani Raja Nebukadnezar, raja yang menjajah Israel. Namun, yang membuat mereka hebat bukan sekedar kriteria di atas, melainkan karena keteguhan dan kesetiaan iman mereka kepada Allah. Iman mereka diuji ketika Raja Nebukadnezar, yang adalah penganut agama kafir, memerintahkan semua orang di dalam kerajaan untuk menyembah patung emas yang dibuatnya. Bagi siapapun yang tidak mau menyembah patung tersebut akan dihukum dengan cara dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Titah itu diberitahukan kepada seluruh rakyat yang berada di bawah kerajaan Babel. Namun, seorang pegawai kerajaan melaporkan kepada raja bahwa 3 orang Yahudi yang tidak mau menyembah patung tersebut, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja pun sangat-sangat marah dan memanggil ketiga orang itu untuk mengetahui apa sebab mereka tidak mau menyembah patung buatan raja. Mereka pun menjawab dengan berani, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas
yang Tuanku dirikan itu. In the meantime, what do we do? Just bow our heads and serve this monster? I can't do it anymore. Think about our people, Azariah. As long as we're in the king's court, we can help them imprisoned or dead. We can't. Nebuchadnezzar destroyed God's temple, forced us into exile. My name is Azariah, he who is helped by God. Well, I call upon God to help me now. He'll kill you if you won't bow. I will not worship that. No! With all our hearts we follow you. Bow your heads! We seek your presence. With all my heart I follow you. I fear you. I seek your presence. Bring them! Oh, my friends. Your faith will be tested now. Daniel! What's wrong with them? Why will your friends not bow to me? I assure you, sire, they will serve you faithfully all their lives, as I will, but they won't only worship God. I will make them bow. With all our heart we follow you. We fear you. We seek your presence. With all our heart we follow you. We seek your presence. When we wish to bend something that is hard and unyielding, what do we do with it? We put it into the fire. Majesty. Take him! Fear you, and we seek your presence. Burn them! Majesty, no! Burn them! One! Two! Bring oil! Come! Fire! Bring me fire! Hear my cry. Cords of death entangle me. The anguish of the grave consumes me. Do not ignore my tears. I am overcome by sorrow. I call upon the name of the Lord. Lord, save me! My enemies will be gone. They will turn back in shame. Why do they not burn?
People of Judah, rise! God is with us! He's with us! God is with us. Lihat betapa teguhnya iman mereka bertiga. Akibat dari kesetiaan mereka kepada Allah, Raja menghukum mereka dengan cara mengikat mereka bertiga dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Peristiwa menakjubkan pun terjadi. Pegawai raja melihat sendiri bahwa ketiga orang tersebut bertambah menjadi 4 orang. Sepertinya ada sosok yang bersama mereka. Ketiga orang tersebut sama sekali tidak terbakar, bahkan sehat walafiat. Tubuh mereka tidak mempan oleh api. Rambut di kepala tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Raja pun menjadi takjub dengan kejadian tersebut. Raja Nebukadnezar melihat sendiri bagaimana Allah yang dipercaya oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego sungguh Allah yang hebat dan sangat berkuasa. Raja tersebut terheran-heran dan kesetiaan iman mereka sebagai penghargaan atas kesetiaan iman mereka. Raja memberi ganjaran di seluruh kerajaan. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu, kita bisa melihat perubahan sikap raja yang sangat drastis. Dulu menekan dan mengancam, sekarang justru membela dan menyanjung. Dulu menindas, sekarang menghormati. Adik-adik sekolah minggu, iman dan kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Allah menjadi perisai dan kekuatan mereka. Keberanian mereka mempertaruhkan iman, membuahkan mukjizat dari Allah, dan menghasilkan pertobatan Raja Nebukadnezar. Oleh karena itu, jangan pernah sekalipun malu dengan imanmu. Beranilah sebagai pengikut Kristus, karena Dia yang akan melindungimu. Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja seperti biasa, kita harus mengambil hikmah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap memiliki iman dan keyakinan yang kuat kepada Allah, sehingga mereka terbebas dari yang namanya api menyala-nyala. Nah, balik lagi ke kita adik-adik. Pandemi yang melanda kita, yang membuat kita tidak dapat keluar rumah, bersekolah, dan bahkan beribadah ke tempat kita, yaitu ke gereja. Tapi Tuhan tetap membuat iman kita kuat dengan cara tetap beribadah di rumah kita masing-masing dan tetap berdoa kepada Tuhan agar pandemi virus corona bisa berlalu dan bisa hilang dari bumi kita ini, agar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, yaitu mulai dari bersekolah dan beribadah ke gereja. Terima kasih, Shalom. Adik-adik di rumah boleh sambal tepuk tangannya sama kakaknya. Lama-lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh
Ibadah singkat kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ayo lipat tangannya, kita tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa, boleh diikutin kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang selalu setia untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Terima kasih Yesus. Tolong jagai kami dan jauhkanlah kami dari hal buruk dan mara bahaya. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih adik-adik. Shalom, sampai berjumpa kembali.